Sampai di situ saya diberikan semangat, ditinggalkan dengan senyuman. Tapi pada akhirnya kekecewaan kembali lagi. Halo, Shalom. Nama saya Ruth Oro. Saya akan menceritakan bagaimana Tuhan melindungi saya dalam kehidupan saya dalam segmen Moving, Motivation, and Living. Ketika aku tamat kuliah, aku sudah melamar di berbagai perusahaan yang kebetulan aku kenal beberapa orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Dengan harapan nanti ketika tamat, aku bisa bekerja di perusahaan itu. Karena perusahaan itu juga selain sesuai dengan pendidikan aku, itu juga menawarkan atau mengizinkan aku untuk libur hari Sabtu. Tapi ternyata 1 minggu setelah saya tamat kuliah, tidak ada satupun respon positif dari perusahaan-perusahaan itu terhadap CV yang aku masukin. Saat itu aku cukup sedih atau bahkan bisa dibilang cukup putus asa karena aku sama sekali nggak punya gambaran atau rencana setelah kuliah aku akan kerja di mana. Semua planning, semua rencana yang aku susun semuanya berantakan. Akhirnya aku menemukan yang namanya aplikasi pencarian kerja. Aku coba pelajari dan aku masukkan CV-ku ke berbagai aplikasi pencarian kerja itu dengan harapan pastinya mendapatkan pekerjaan. Hanya 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan nggak ada satupun panggilan masuk untuk aku interview ataupun ujian di perusahaan-perusahaan tersebut. Pasti sebagai orang yang sudah tamat kuliah, aku mengharapkan dapat membantu orang tua, mau itu khususnya dalam bidang finansial. Tapi kalau seandainya aku nggak dapat pekerjaan, maka harapan itu akan sia-sia semuanya. Tapi kita harus tetap semangat. Aku coba kembali, memasukkan lamaran, dan ada beberapa panggilan. Tapi hanya panggilan yang datang kepada aku sama sekali nggak menyelesaikan masalah. Bahkan tidak jarang aku harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ada satu kejadian ketika aku dapat tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan yang kebetulan jaraknya sekitar 3 jam dari rumah, di luar kota. Saat itu mendapatkan tawaran itu aku sungguh sangat senang. Aku langsung bilang ke orang tua dan dengan dukungan yang kuat orang tua langsung oke, siap, kapan interviewnya kita datang. Akhirnya udah dapet tanggal, pagi-pagi subuh. Pada saat itu sedikit hujan, tapi saking semangatnya kami nggak peduli, satu keluarga kami naik motor, 2 motor pada saat itu. Adik saya ikut, mama saya ikut, papa saya ikut, beriring-iringan menuju tempat di mana perusahaan saya itu berada. Sampai di situ saya diberikan semangat, ditinggalkan dengan senyuman. Tapi pada akhirnya kekecewaan kembali lagi. Saya nggak bisa masuk ke perusahaan tersebut. Saya berusaha cari perusahaan yang cocok dengan kemampuan saya, tapi juga memberikan izin libur hari Sabtu. Nah, kejadian tersebut terjadi berulang kali di berbagai perusahaan. Maka saya berpikir, apakah hari Sabtu memang menjadi halangan saya untuk mendapatkan pekerjaan? Awalnya hanya kecewa kepada Tuhan, tapi lama-kelamaan saya tidak mau melayani Tuhan. Ada beberapa panggilan pelayanan, saya coba menghindar. Tanpa terasa, saya telah melakukan hal tersebut hampir 4-5 bulan. Tanpa ada pekerjaan, dan semakin lama saya semakin tidak bersosialisasi ataupun tidak melayani dalam pekerjaan Tuhan. Hingga tiba-tiba di akhir tahun 2020, di akhir tahunnya, saya dapat panggilan pelayanan di gereja. Baru saya sudah bergumul nih, aduh kayaknya aku nggak usah ikut melayani deh, aku ikut via online saja, via Zoom. Tapi karena entah mengapa, karena saya dapat bagian juga, akhirnya saya harus datang untuk melayani. Ketika saya selesai pelayanan, kita kan biasanya buat resolusi-resolusi. Saya berdoa kepada Tuhan, saya sudah mencoba selama ini dengan kemampuan yang saya miliki, tapi sama sekali nggak membuahkan hasil. Kalau memang itu yang terbaik menurutmu, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi tetap aja pemikiran, kekecewaan itu selalu ada dalam benak saya. Hingga tiba-tiba tanpa saya sadari,
ada satu orang terdekat yang dia juga tahu kalau saya sedang cari pekerjaan. Dia berkata, "Kamu masih butuh pekerjaan nggak? Aku punya pekerjaan loh." Oh iya, dapat dari mana? Aku bilang, "Ada dari si A dapat dari si B," dan itu berkepanjangan. Ternyata pekerjaan itu dari orang-orang terdekat itu juga, yang mereka baru sadar kalau ternyata pekerjaan itu ada kosong dan siap ditempati. Apakah libur hari Sabtu? Iya, libur hari Sabtu, tenang. Hari Sabtu Minggu nggak ada pekerjaan apa-apa. Wah, puji Tuhan sekali. Akhirnya saya langsung datang, interview, dan saya diterima. Setelah saya dapat pekerjaan yang di dekat rumah saya itu, saya berpikir bahwa itu adalah rencana terbaik dari Tuhan. Oh, mungkin inilah yang terbaik itu dari Tuhan. Ya sudah, terima kasih Tuhan. Tapi nggak sampai 1 tahun setelah saya dapat pekerjaan tersebut, saya dapat lagi pekerjaan yang jauh lebih sesuai dengan pekerjaan saya, dan jauh lebih baik. Mau itu dari sisi pendapatannya, mau itu dari sisi karirnya. Dan saya yakin itu pun saya tidak cari, pekerjaan itu datang sendiri kepada saya. Saya yakin pekerjaan itu nggak mungkin datang kepada saya kalau tidak atas izin Tuhan. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan, yang saya yakin ini juga Yesus izinkan saya ingat gara-gara Yesus ingin saya melakukan ayat ini. Ayatnya itu ada di dalam Matius 7:7. Carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Saya yakin kalau seandainya kita mau mencari, kita mau berusaha, maka selalu ada jalan terbuka. Tapi ingat, selama mencari, selama berusaha, jangan jadikan kemampuan kita sebagai landasannya, tapi jadikan Tuhan sebagai landasan. Apapun yang terjadi, terjadilah, dan percaya Tuhan akan selalu kasih yang terbaik sih.